PON ke-21 baru saja usai, di mana kontingen Jawa Barat kembali menjadi juara umum, diikuti oleh Jakarta dan Jawa Timur. Ya, namun di tengah perhelatan PON yang berlangsung di dua provinsi, ternyata menimbulkan sejumlah kontroversi. Selengkapnya dalam Siaga. Pekan Olahraga Nasional atau yang biasa disingkat PON adalah ajang pertandingan olahraga 4 tahunan yang bertujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaring bibit atlet nasional yang potensial untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Sejak pertama kali diselenggarakan tahun 1948 lalu, PON kerap melahirkan atlet-atlet Indonesia yang akhirnya bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Sebut saja atlet bulu tangkis Susi Susanti dan Taufik Hidayat yang mengharumkan nama Indonesia di kancah Olimpiade. Atau Eko Yuli Irawan di cabang angkat besi. Upacara pembukaan PON ke-21 tahun 2024 yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa di Kota Banda Aceh, 9 September lalu berlangsung meriah. PON ke-21 yang digelar di dua provinsi yaitu di Aceh dan Sumatera Utara dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan penuh kemegahan serta pertunjukan kembang api. Namun seiring berjalannya PON ke-21 timbul sejumlah kontroversi yang menjadi sorotan publik. Mulai dari infrastruktur yang belum siap, makanan atlet dan juga official, serta perilaku wasit sepak bola yang kurang adil sehingga memicu emosi pemain di lapangan melakukan aksi tidak terpuji. Dari sejumlah kontroversi yang ada, yang paling menjadi sorotan publik adalah ketidaksiapan infrastruktur. Awalnya adalah saat beredarnya video di media sosial yang menggambarkan kontingen dan atlet melintas genangan air dan kubangan lumpur untuk menuju arena pertandingan bola voli di Sumatera Utara Sports Center di Deli Serdang. Penjabat Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua PB PON Sumatera Utara Agus Fatoni langsung angkat bicara terkait hal ini. Agus Fatoni berkilah bahwa kontrak kerja pembangunan di infrastruktur arena terjadwal selesai pada Desember mendatang. Hal ini cukup aneh karena PON dimulai 9 September. Nah, kejadian yang di voli kemarin, memang rencana Pak Presiden akan berkunjung ke situ. Standar protokol jalan memang harus dikosongkan karena ini pemimpin kita. Maka seluruhnya lewat pintu belakang. Pintu belakangnya jalannya masih belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena anggaran ini baru turun bulan Juli. Anggarannya baru turun bulan Juli dan kontraknya jalan-jalan ini akan dibangun sampai dengan Desember. Jadi sebenarnya memang masih lama. Tetapi pengerjaannya ini luar biasa sangat cepat sehingga sampai sekarang sudah mendapat segitu itu sudah sangat lumayan sekali. Dan memang itu desainnya selesainya Desember. Setelah itu viral beredar video yang menggambarkan sejumlah atlet mengeluhkan konsumsi yang didapat. Selain kalori yang tidak mencukupi, jadwal makan sering terlambat sehingga mengganggu atlet dan jadwal perlombaan. Bahkan ada yang membandingkan makanan yang disediakan dengan makanan yang mereka beli sendiri. Selain datang terlambat, menu yang disediakan tidak mencukupi standar kalori. Bahkan setiap hari nasi yang diberikan tanpa kuah, sehingga banyak yang tidak termakan. Makanan yang datang terlambat dan menu yang tidak mencukupi standar tentunya menjadi kondisi yang sangat krusial bagi atlet. Karena mereka harus tiba di venue 1 jam sebelum bertanding dan harus melakukan pemanasan rutin. Ada kesulitan adalah makan pagi ini karena sebelum bertanding sebaiknya atlet sudah makan dulu. Itu terdata jam 6 sampai jam 8 selalu muncul di jam 7.30 atau jam 8. Paling cepat mungkin jam 7.15. Walaupun pernah sekali jam 6.15 itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau lebih dari 1 jam terlambatan konsumsi mengganggu jalannya aktivitas tim. Yang paling agak menyedihkan
diperhatikan potongan sayurnya, jumlah sayur yang mungkin bisa kebaca hanya 3 irisan, 4 irisan wortel, irisan loh, bukan potongan wortel seperti itu. Dan tidak ada kuah. Jadi anak-anak cenderung makan kering. Setelah itu beredar video yang memperlihatkan ambruknya atap indoor venue cabang olahraga menembak yang berada di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Aceh Besar. Akibatnya ruangan digenangi air hujan. Sejumlah pekerja tanpa henti memperbaiki venue menembak tersebut serta membobol dinding agar air mudah keluar. Dan dampaknya sejumlah pertandingan di cabang menembak harus tertunda. Sementara kami tunda karena sebagian yang indoor ini hanya tersisa yang running target lapangan di sebelah dari lapangan 10 meter ini. Karena terkait dengan jaringan listrik kami pastikan dulu supaya aman, tidak ada korsleting dan sebagainya. Tetapi nanti yang untuk outdoor, karena kita juga main di lapangan outdoor, kalau cuaca ekstrim seperti ini memang kita tunda. Terkait kejadian ini, Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Aceh bidang venue meminta maaf dan menyatakan kejadian tersebut di luar perkiraan. Rancangan bangunan berdasarkan data dan fakta cuaca ekstrim periode sebelumnya, namun sudah ditangani dengan benar agar tidak terjadi lagi. Saya selaku Kasatker minta maaf atas kejadian ini, tapi memang secara perhitungan ini sudah melampaui prediksi. Jadi kemarin kami perhitungannya sampai di debit hujannya di 100 mm per jam. Sementara ini tadi pagi pas kejadian Tol Tawang, ini curah hujannya sudah di ekstrim di 156 mm per jam. Nah, kami juga tidak mengantisipasi adanya curah hujan yang ekstrim karena kemarin pada waktu perencanaan, karena di sini ada jalur angin yang kami prediksi dan kami perkuat adalah di anginnya. Tapi ternyata 3 hari belakangan ini kan di Aceh Besar dan di Banda Aceh kan curah hujannya sangat tinggi. Saudara, sejumlah masalah yang terjadi dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara tentunya menjadi catatan penting bagi pemerintah. PON atau Pekan Olahraga Nasional adalah ajang olahraga bergengsi 4 tahunan yang seharusnya ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari agar tidak timbul masalah atau kontroversi. Ya, saudara, lantas siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas sejumlah kontroversi dan juga masalah yang terjadi dalam PON ke-21 Aceh dan Sumut? Terkait kegaduhan yang terjadi di PON ke-21, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meminta maaf kepada semua pihak. Dito menyebut sudah melakukan monitoring venue olahraga termasuk infrastruktur. Selain itu, pihaknya juga telah meminta bantuan Menteri PUPR untuk mengebut pengerjaan infrastruktur pendukung, akses, serta stadion. Ini memang saya harus mohon maaf, mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya, tapi kami jamin permainan bisa dilakukan semua. Tapi memang ini mengebut mendukung sarana yang lainnya kita bereskan. Kita tidak ingin PON ini nanti berakhir tidak ada masalah, tapi kemudian harinya ada masalah. Jadi lebih baik memang sedikit gaduh mungkin di depan seperti ini, tapi kita ingin penyelenggaraan PON itu sampai akhir ini tidak ada masalah. Menpora memang wajib meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, apalagi muncul adanya dugaan penyelewengan dana PON ke-21. Kapolri yang ditemui di IKN Kamis pekan lalu menyatakan akan menindaklanjuti dugaan tersebut. Polri tentunya akan menunggu kalau memang ada fakta dan bukti bahwa terjadi penyelewengan dana PON, kami akan mempersiapkan penyidik kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Namun pengamat olahraga Fritz Simanjuntak menilai bahwa laporan Menpora ke Jaksa Agung dan Polri tidak tepat. Karena dalam undang-undang penanggung jawab pelaksanaan PON adalah Menpora. Tapi mari kita lihat undang-undangnya. Undang-undang nomor 11 tahun 2022 atau tahun berapa itu penanggung jawab PON itu adalah Menpora yang didelegasikan ke KONI dan KONI daerah. Jadi ya Menpora di sini harus bertanggung jawab. Bukan hanya kemudian menelusuri kemungkinan terjadinya korupsi, tapi dia juga harus bertanggung jawab bahwa PON kali ini jelek, pamornya menurun dan
sebagainya serba kekurangan yang menyulitkan atlet untuk sampai ke tempat pertandingan aja juga sulit. Itu adalah tanggung jawab Menpora juga, bukan tanggung jawab panitia lokal, panitia pelaksana, atau Pemprov, pemerintah Provinsi Sumut dan Aceh. Dugaan adanya penyelenggaraan dana mencuat dari sejumlah kontroversi dan ketidaksiapan panitia dalam menuntaskan pembangunan, serta kontrak pembangunan yang baru akan selesai bulan Desember. Padahal PON digelar di awal September, bahkan disebut bahwa anggaran PON baru turun di bulan Juli. Tadi memang ada beberapa fasilitas itu yang baru dibangun bulan Agustus ya Pak ya. Ada yang baru di bulan Agustus gitu. Sebenarnya kendala kita sebenarnya lebih kepada terlambatnya anggaran atau lebih kepada. Ya, bukan terlambat. Anggarannya baru ada di bulan Juli, kan Pak Gubernur semalam udah jelaskan juga. Ya. Jadi memang ya kalau tanya-tanya kenapa itu kan nanya ke belakang. Turunnya anggaran di bulan Juli tentunya menjadi pertanyaan besar karena PON dimulai 9 September. Artinya ada perencanaan yang kurang matang sehingga mengorbankan pentas Pekan Olahraga Nasional. Bila mengacu pada PON sebelumnya, alokasi dana PON ke-21 memang lebih kecil. PON ke-17 di Kalimantan Timur alokasi dana sebesar 4 triliun rupiah. PON ke-18 di Riau 1,5 triliun rupiah. PON ke-19 di Jawa Barat 3 triliun rupiah. PON ke-20 di Papua 3,8 triliun rupiah. Sementara PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara hanya 811 miliar rupiah yang bersumber dari APBN, APBD, dan sponsor. Namun kecilnya anggaran untuk PON ke-21 tidak boleh dijadikan alasan bagi panitia untuk menggelar Pekan Olahraga Nasional penuh dengan kontroversi. Dengan segala problema dan keterbatasan yang ada, pihak tuan rumah layak dipuji karena tetap bisa menggelar ajang PON tepat waktu. Namun, evaluasi harus dilakukan demi masa depan olahraga Indonesia yang lebih baik. Saudara, Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh dan Sumatera Utara memang telah berakhir pada Jumat 20 September 2024. 67 cabang olahraga dipertandingkan dalam pertandingan yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Terlepas dari semua kontroversi dan juga masalah yang ada, evaluasi besar-besaran harus dilakukan oleh sejumlah pihak terkait, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Karena jika kita menilik dari sejarah yang ada bahwa Pekan Olahraga Nasional bukan hanya semata soal perhelatan olahraga, tetapi juga mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, dan dari ajang PON inilah saudara nantinya akan lahir bibit atlet yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Maka jangan sampai kontroversi yang ada justru menjadi penghambat olahraga Indonesia. Roberto Domas dan Kemal Prasetya melaporkan untuk Siaga.